Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan membuat lapis ubi merah. Ini adalah lapis yang spesial teman-teman. Saya suka banget dengan ubi merah dan saya bikin lapis ternyata wow, enak banget ya. Lebih enak dari yang kemarin. Rasanya lembut, kenyal-kenyal gitu, dan ini sudah saya bawa ke gereja. Teman-teman saya semua suka, katanya wow enak banget. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Yang kita perlukan adalah ubi merah. Kita kupas bersih, lalu kita potong kecil-kecil dan kita kukus. Ubi merah yang saya kukus di sini 500 gram ya teman-teman. Saya kukus kurang lebih sekitar 20 menit. Setelah lembut, kita akan langsung saring ya teman-teman, agar hasil ubinya ini halus, tidak bergerindil. Jadi panas-panas langsung kita saring. Kalau kalian tunggu dingin, nanti dia sudah keras. Untuk santan kita perlu santan kental. Jadi ini santan yang sudah saya parut dari 1,5 butir kelapa. Kita ambil airnya, kita diamkan sekitar 30 menit hingga 60 menit dan kita ambil atasnya saja. Airnya tidak perlu. Lalu kita timbang. Kita perlu santan 800 gram. Apabila kurang dari 800 gram, kalian bisa tambahkan dengan air putih. Untuk ubi merah kita hanya perlu 200 gram dan di sini saya tambahkan dengan 120 gram gula pasir karena ubinya ini kan sudah manis. Jadi jangan terlalu manis, tapi kalau kalian suka manis bisa 150 gram. Kita campurkan dengan 60 gram tepung beras dan 200 gram tepung tapioka. Kita juga perlu garam. Garamnya ini bisa setengah sendok teh. Kita tambahkan santan. Di sini saya pertama tambahkan 350 gram. Tapi saya merasa masih terlalu kekentalan, jadi saya tambahkan jadi 400 gram. Nanti kalian juga bisa sesuaikan. Apabila ubi kalian sudah lembek, santannya mungkin cukup 350 gram. Ubi yang saya pakai bagus sekali ya teman-teman, masih seger, jadi warnanya juga cerah, orange-nya bagus sekali. Di sini saya tidak pakai pewarna ya, dan ini kita akan saring ya teman-teman agar hasilnya lebih halus. Yang perlu diperhatikan adalah konsistensi akhir. Adonannya ini tidak terlalu cair tapi juga tidak terlalu kental, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, kalian lihat. Sekarang kita akan membuat lapisan warna putih. Kita perlu sekitar 250 gram tepung tapioka dan di sini gulanya saya pakai 150 gram. Kita juga perlu pewarna putih. Kalau kalian tidak pakai pewarna putih, nanti hasilnya tidak akan putih seperti putih banget gitu ya. Jadi kita perlu pewarna putih ini. Untuk lapisan putih ini kita hanya perlu tapioka, garam, gula, santan, dan sedikit pewarna putih. Untuk santan jumlahnya sama 400 mg. Kita aduk-aduk ya, dan teman-teman di sini saya sudah pakai garam ya. Cuman garamnya lupa nggak di videoin ya, kurang lebih nih ini garamnya teman-teman. Karena tadi saya juga kelupaan, terakhir baru saya masukin. Kita aduk-aduk seperti ini konsistensinya kurang lebih, dan ini juga wajib kita saring dulu. Untuk loyang saya pakai loyang ukuran 20 cm. Kalian harus olesi dengan minyak dan olesinnya harus sampai atas ya teman-teman. Sekarang kita akan panaskan air di dandang dan juga kita panaskan loyangnya sekalian. Sekarang sudah panas, kita akan masukkan adonan putih atau adonan kuning pertama. Tapi menurut saya lebih baik adonan putih karena kalau adonan ubi dia tuh lebih cenderung lebih lengket. Kalau adonan santannya ini karena kita pakai tapioka semua, jadi tidak terlalu lengket ya.
Adonan putih saya pakai 110 mili, 110 gram. Tapi sebaiknya kalian pakai untuk yang di dasar pertama itu 120. Dan untuk adonan ubi di sini saya pakai 125 gram, tapi menurut saya ketipisan dan juga ada sisanya teman-teman. Jadi sebaiknya 135 hingga 140 gram. Paling bagus kalian timbang dulu semua adonan ubi, lalu kalian bagi. Jadi adonannya nanti bisa sama rata dan tidak ada sisa. Dan agar hasilnya bagus, pastikan loyang kalian ini sama ya, tidak miring-miring. Ini loyang saya miring-miring, saya lupa ya teman-teman tidak diganjel koin. Kalau yang kemarin yang lapisan hijau, saya bikin loyangnya ini karena saya tahu miring, saya ganjel dengan koin ya. Di sini saya lupa. Jadi hasilnya tuh masih ada yang miring-miring, ada yang tebal, ada yang tipis, tidak sama. Nah, sekarang kita akan siapkan adonan putih. Untuk lapisan putih kita pakai 110 gram. Dan ini pas ya teman-teman, setelah saya timbang tidak ada sisa. Karena kan kita pakai pertama lapisan putih, terus terakhir lapisan putih juga. Jadi lapisan putih lebih banyak daripada yang lapisan kuning. Nah, penting kita perhatikan waktu kukus teman-teman. Di 3 lapis pertama saya kukus selama 5 menit. Kemudian lapisan 4, 5, dan 6 saya kukus selama 6 menit. Wajib diperhatikan agar adonannya ini tidak terlalu lama dikukus, karena lapisan terakhir juga saya kukus selama 20 menit, kelamaan teman-teman. Harusnya tuh mungkin sekitar 10 atau 15 menit maksimal, karena kan lapisan putihnya saya tipis ya, hanya 110 mili. Jadi lapisan terakhirnya itu aduh jelek banget, naik-naik ke atas. Jadi kalau nanti kelamaan adonannya ini kalian kukus, nanti lapisannya akan jadi keriting. Nah, ini kalian lihat teman-teman, aduh aku stres banget ya. Ini karena kelamaan, tapi ya sudahlah, mau diapain lagi, karena adonan putihnya sudah habis. Setelah dingin seperti ini teman-teman, dan ini tidak bisa lepas sendiri, harus kita keluarkan ya, karena adonan ubinya ini dia lengket. Untuk alas potong kita olesi dulu dengan minyak agar tidak menempel ya. Nah, untuk keluarinnya sedikit perlu perjuangan ya teman-teman. Ini tidak nempel, hanya saja kita perlu pelan-pelan keluarinnya, dan kalian gak usah khawatir, ini walaupun ditekuk-tekuk atasnya dia tidak akan robek, tidak akan bertanda ya, karena adonan ini elastis sekali. Jadi ini dimakannya enak banget, kenyal-kenyal, gurih, ada wangi ubinya, jadi seru banget lah. Dan ini kalau kita bikin pakai ubi ungu juga seru kali ya. Saya nanti next saya mau bikin pakai ubi ungu. Aduh, ini agak robek sedikit karena saya mungkin kurang hati-hati ya. Tapi bisa saya bilang lapis ubi ini enaknya kebangetan ya teman-teman. Ini wajib kalian bikin, walaupun kurang rapi, kurang cantik, tapi rasanya tetap enak. Dan ini saya coba potong dengan spatula silikon ya, tidak rata teman-teman. Paling benar kita potong dengan pisau, dan pisaunya itu dialasi dengan plastik. Kemarin ada yang komen, Ci kalau mau potong pakai pisau, pisaunya dialasi plastik dulu. Ternyata benar ya, pisau dialasi plastik nanti dia motongnya bisa rata, nggak seperti ini tuh berantakan ya, kurang rapi. Tapi ini adonannya lentur sekali ya teman-teman, kalian lihat tuh, mau diputer-puter kayak gimana pun dia nggak akan rusak. Dan ini gampang banget kita buka lapis per lapis. Hanya saja lapis ubinya ini tidak bisa kita buka karena ubinya ini lembut ya teman-teman. Ini enak banget lah, kalian wajib bikin.
Mungkin bila lapis ubinya ini kalian kasih lebih tebal, itu bisa dibuka ya teman-teman. Karena punya saya tipis banget, jadi tidak bisa dibuka. Kalian lihat tuh, tipis kan, jadi yang terbuka hanya lapisan putih. Tapi sebenarnya nggak masalah, tetap enak mau kalian bikin seperti bagaimanapun ya. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.